18 rukun sholat ini harus diketahui oleh orang yang sholat. Sebelum melakukan 18 rukun ini, orang yang sholat wajib mengetahui 18 ini. Kalau tidak tahu 18 ini, sholatnya tidak sah. Secara terperinci, bukan secara global, secara terperinci. Apalagi jadi imam. Jadi imam, habis takbir, baca Qur'annya enak, kemudian sholatnya khusyuk, habis salam ditanya, rukun sholat itu ada berapa? Enggak tahu. Katanya ada 18. 18 itu apa saja? Enggak tahu, enggak sah. Semua orang yang sholat wajib mengetahui rukun sholat yang sebanyak 18. Kalau tidak tahu, sholatnya tidak sah. Jamaah carry, sudah mau rukuk, lari, sampai lokasi, takbir Allahu Akbar, ikut rukuk. Kemudian dilakukan terus sampai salam. Setelah salam ditanya, kamu tadi sholat niat apa enggak? Enggak. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sholat itu harus niat. Terus sholat itu enggak perlu ketinggalan langsung lari sampai lokasi langsung takbir kemudian ikut rukuk takut ketinggalan. Enggak perlu seperti itu. Kalau mau ketinggalan lari dikejar sudah kena selesai, itu bukan sholat, itu namanya ngejar bus mau berangkat. Kalau memang pingin nggak ketinggalan, itu ya berangkatnya sebelum qomat, waktu adzan berangkat. Sudah qomat baru berangkat, nyampe lokasi wudhu. Habis wudhu imamnya mau rukuk lari, niat tetap harus diutarakan, bukan dibaca. Niat itu harus diutarakan. Sholat maghrib niatnya sholat isya, usolli fardhol isya'i, padahal sholatnya sholat maghrib. Maka di situ tidak sah, walaupun setelah salam baru paham. Loh, tadi saya niatnya itu ternyata niat sholat isya, bukan sholat maghrib. Padahal sholat yang saya kerjakan ini sholat maghrib. Tidak sah. Sholat maghrib niatnya 4 rakaat, tidak sah. Kalau jadi imam, tapi niatnya makmum, boleh. Boleh. Tapi kalau makmum niatnya jadi imam, tidak boleh. Sholat itu harus dilakukan dengan berdiri. Sholat fardu itu harus dilakukan dengan cara berdiri. Maka dia boleh ambil alternatif yang kedua, yaitu dengan cara duduk. Duduknya itu duduk seperti apa yang diperbolehkan. Enggak boleh jigrang seperti ini. Duduk, Allahu Akbar, enggak boleh. Tidur, salah kalau dilakukan dengan cara tidur. Tidur ya tidur, sholat ya sholat. Kalau tidur enggak bisa sholat. Kalau ada kendala sakit di sebelah kanan, enggak bisa miring kanan, otomatis dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu miring ngiri, enggak apa-apa. Mau terawih, berangkat terawih, sholat berjamaah terawih, malas sambil berdiri, malas sambil duduk, sambil berbaring, boleh. Ya boleh, kenapa tidak? Wong itu sholat sunnah. Takbiratul ihram itu adalah membaca Allahu Akbar di pertama, takbir pertama itu namanya takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram itu harus diucapkan. Kalau takbir Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Tapi enggak boleh teriak-teriak Allahu Akbar, enggak boleh. Tapi kalau takbiratul ihram ini harus diucapkan. Kalau enggak diucapkan tidak sah. Kalau tidak takbiratul ihram tidak sah. Kalau takbiratul ihram tidak diucapkan tidak sah. Kalau ada orang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, bagaimana? Seperti orang bisu. Wong bilang satu aja
hau, dua, hua, tiga, tiga, Allah, Allah, Akbar, ha. Seperti itu, orang bisu. Bagaimana takbirnya orang bisu? Lafadz Allahu Akbar itu pun juga tidak boleh dirubah atau dimodifikasi atau dimodel. Tidak boleh. Allah is big, seperti itu. Enggak boleh. Atau pakai bahasa Jawa. Kalau besar itu kan gede. Kalau maha besar itu gawedi. Allah gawedi. Seperti itu. Dipanjangkan semua. Allahu Akbar atau dirubah. Tidak boleh dirubah. Allahu Akbar, Akbar itu kafnya diganti sin. Allahu Asbar, Asbar. Kalau adanya Allahu Akbar, ya diucapkan Allahu Akbar. Enggak boleh dirubah, dimodifikasi, dirubah-rubah. Enggak boleh. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar seperti itu. Tempat hati untuk mengucapkan niat. Mulutnya membaca Allahu Akbar, hatinya bekerja mengucapkan niat, mengucapkan maksud dan tujuan sholat. Seperti itu. Rukun yang nomor 4 yang harus dikerjakan adalah membaca surat Al-Fatihah. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Al-Fatihah itu ada 7 ayat, maka 7 ayat itu harus dibaca semua, tidak boleh dibaca sebagian atau dikurangi 1 ayat atau dibaca cuma separuh ayat, tidak boleh. Dan yang namanya membaca itu berarti mulutnya bunyi, tidak boleh dibatin. Karena Fatihah ini pekerjaan mulut, kalau pekerjaan hati itu niat, badan itu rukuk, sujud, ngangkat tangan, duduk itu pekerjaan organ tubuh. Pekerjaan mulut itu membaca Fatihah. Maka kalau Fatihah itu harus dibaca oleh mulut, bukan dibaca oleh hati. Kalau di ayat ini harus dibaca semua, tidak boleh dipisah-pisah atau dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, maliki yaumiddin, ar-rahmanirrahim, enggak boleh. Semuanya harus dibaca secara urut. Ulama berbeda pendapat tentang bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah apa bukan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bismillah itu adalah bukan dari surat Al-Fatihah. Sebab di setiap surat itu ada bismillah. Ulama yang lain berpendapat bahwasanya bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Sebab Nabi pernah bersabda bahwasanya ada ayat Sab'ul Masani, ayat 7 yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Ayat apa? Surat Al-Fatihah. Imam Syafi'i memutuskan bahwasanya wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Menurut Imam Syafi'i, bismillah itu adalah ayat dari surat Al-Fatihah, maka harus dibaca. Sehingga kalau baca Fatihah tapi tidak baca bismillah, sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau orang yang memiliki faham bismillah ini bukan dari Fatihah, orang yang ini berpaham bahwasanya bismillah itu adalah termasuk Fatihah. Dua orang ini jamaah. Jadi tidak sah orang yang berkeyakinan mengikuti faham bismillah itu termasuk Fatihah bermakmum kepada orang yang tidak berkeyakinan bismillah termasuk Fatihah, ini tidak sah. Beda itikad itu pengaruh kepada sah apa tidaknya sholat. Sekarang masalahnya bagaimana
Orang yang berpaham bahwasanya bismillah itu adalah bagian dari Fatihah, kemudian berjamaah dengan orang yang berpaham tidak bismillah bukan Fatihah, bagaimana sholatnya biar sama-sama sah. Nggak usah mentang-mentang, wah Pak saya ini berpaham pada bismillah itu ayat. Kalau saya makmum ke situ nggak sah. Hei, aku nggak mau sholat dengan kamu itu nggak sama dengan saya. Oh, nggak perlu seperti itu. Cukup